僕の人生と愛はどうしたらいい？生きていくほかないの。私の方がおじさんよりずっと不幸かもしれない。それでも私はやけなんか起こさない。 Halo semuanya, kembali lagi di sini aja. Jadi gue akhirnya kesampaian nih nonton Drive Maker ya, sebuah film drama Jepang yang durasinya 3 jam nih. Bagi yang nggak tahu filmnya dan penasaran mau nonton, udah pasti ada dilema ya nggak sih? Spend 3 hour just for a movie, bakal worth watching nggak sih dengan waktu yang kalian luangkan itu? Tapi nggak usah ragu sebenarnya, minimal berbekal film ini menang Best Motion Picture Non-English Language di Golden Globe kemarin ya. Terus menang Best Screenplay di Cannes Film Festival. Bahkan nih dengan ratingnya yang cukup tinggi di Rotten Tomatoes, baik di mata kritikus maupun audiensnya sama-sama tinggi. Jadi apakah menjamin film ini emang beneran sebagus itu dan recommended gak sih? Inilah review Drive Maker oleh Sini Aja. Disutradarai oleh Ryusuke Hamaguchi dan diadaptasi dari sebuah cerita pendek dengan judul yang sama nih dari kumpulan cerita pendek karya penulis terkenal Haruki Murakami ya tahun 2014 bertajuk Man Without Women. Film ini jujur jadi salah satu film terbaik yang gue tonton tahun ini ya. Bisa dibilang sebuah mahakarya yang artistik dengan jalanan cerita yang lembut dan tenang mengenai sisi kehidupan manusia yang berjuang dari rasa kesedihan yang menyelimutinya. Dan ceritanya itu dibalut dalam narasi yang terlihat begitu sederhana, namun kaya, mendalam, dan menggugah pikiran. Nonton film ini sebenarnya emang bener-bener kosong ya, nggak tahu apa-apa soal apa yang di dalamnya gitu. Biar esensi dan kejutan saat nonton itu bener-bener dirasakan oleh mata kepala sendiri gitu. Tapi kalau kalian fan-fan aja dengan hal itu ya, gue lanjut aja ya. Berarti ke sinopsisnya nih. 2 tahun setelah kematian tak terduga istrinya, Yusuke Kafuku, seorang aktor panggung dan sutradara terkenal, menerima tawaran untuk mengarahkan produksi drama panggung Uncle Vanya di sebuah festival teater di Hiroshima yang menampilkan pemeran internasional multi bahasa. Sebagai bagian kebijakan dari manajemen festival nih ya, Yusuke harus setuju Misaki Watari, seorang wanita muda pendiam, menjadi supir pribadi yang mengantar jemputnya. Nah, selama latihan nih, ketegangan meningkat di antara para kru dan pemainnya, khususnya antara Yusuke dengan Koji Takasuki, seorang bintang TV tampan yang berbagi koneksi dengan mendiang istrinya nih. Akhirnya, dipaksa untuk menghadapi kebenaran menyakitkan dari masa lalunya, Yusuke dengan bantuan supirnya mulai menghadapi kenangan pahit dan misteri menghantui yang ditinggalkan oleh istrinya. Nggak seperti kebanyakan film-film pada biasanya ya, yang prolognya itu cuma beberapa menit awal diduang atau nggak cuma sekedar tulisan tuh. Tapi di Drive My Car ini, prolog tentang kematian istrinya bener-bener diceritakan selama 40 menit film ini berjalan, dan habis itu baru opening credit scene-nya muncul dong. Itu gue ngerasa gila, ini nggak sadar gue sepanjang itu baru nonton prolognya doang gitu. Saking mulusnya, saking ceritanya itu dikemas dengan baik gitu. Dan itu cuma baru prolognya itu. Inti filmnya itu belum mulai gitu. Nah, luar biasanya hal ini juga berlaku untuk keseluruhan filmnya. Karena selama 3 jam gue nonton, gue juga nggak ngerasa bosen sama sekali. Nggak ada momen yang bener-bener sia-sia dan nggak ada momen yang bikin ngantuk gitu. Karena semua detail yang diberikan film ini sejak awal ya, nggak usah diragukan lagi deh. Pokoknya mempunyai pesona yang tak terelakkan. Yang menarik perhatian sepanjang film dan bikin kita penasaran kemana ceritanya bakal berakhir. Nah, bagi mereka di luar sana yang nganggep film ini membosankan, sebenarnya gampang aja sih. Tinggal ikutin aja ritme ceritanya dan biarkan si supir Hamaguchi ini membawa kalian ke sebuah perjalanan dinamika emosional yang manusiawi. Sosok Yusuke berhasil meluluhkan hati kita dengan gelagatnya yang sabar, tenang, tapi rapuh di dalamnya. Yang selalu mendengarkan rekaman pita suara istrinya di mobil gitu. Diimbangi juga dengan supirnya ya, Misaki ya, yang di luar tampak kaku dan tak berperasaan gitu. Tapi kenyataannya ia juga memiliki masa lalu yang menyesakkan dengan mendiang ibunya. Well, seiring waktu kita bakal tahu nih kalau dua orang ini lebih dari sekedar supir dan penumpang aja, tapi mempunyai ikatan yang lebih dalam gitu ya. Mereka ini sama-sama terluka dan di mobil antik berwarna merah ini ya, Saab 900 itu menjadi tempat perenungan dan tempat mereka untuk membuka diri, untuk saling percaya satu sama lain, melepaskan rasa duka di masa lalunya dan harapan untuk terus maju hidup ke depannya. Nggak luput juga hubungan yang tak terduga antara Yusuke dan Koji ya, yang menjadi bumbu misteri tersendiri untuk menaikkan tensi dan konteks emosional cerita mengenai apa yang terjadi dengan mendiang istrinya. Nah, Drive My Car ini juga nggak sepenuhnya memberikan sebuah drama yang mencolok gitu, tapi terkesan lebih ke membiarkan perasaan itu mengalir secara natural, alami ke penontonnya, layaknya kita tuh melihat sosok manusia di kehidupan nyata gitu. Dan kekuatan terbesar film ini jelas dari segi keputusan naskah cerita
cerita dan penyutradaraan Hamaguchi yang brilian, yang berhasil memberikan ruang bagi kita nih untuk tetap invest ke setiap detail dan karakternya ya, secara implisit gitu. Bahkan hanya dengan keberagaman multibahasa drama panggungnya ini, Uncle Fanya ini yang dia menawarkan sebuah drama panggung dengan dialog dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu, Jerman, Tagalog, Mandarin gitu kan, Jepang itu sendiri, Korea, dan bahkan ini bahasa isyarat itu. Itu jadi sebuah keunikan tersendiri yang kayaknya itu seperti mempresentasikan bahwa perbedaan bahasa itu bukan sebagai sebuah hambatan untuk saling berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain sebagai insan manusia gitu. Dan itu menurut gue keren juga sih sebenarnya. Nah, di segi sinematografinya itu juga tampak menawan gitu, puitis dan simbolis, padahal dengan nuansa yang alami dan apa adanya gitu, bangunan-bangunannya gitu kan, mobilnya, gedung-gedungnya gitu ya. Dan salah satu contohnya adalah scene ketika tangan Yusuke dan Misaki memegang rokok untuk membiarkan asapnya keluar dari atap mobil gitu. Dan mereka itu tanpa dialog gitu, tapi ya udah mereka ngerokok aja gitu, ngecil gitu kan, tenang gitu. Dan itu tuh menyimpan makna tersendiri dan itu indah banget sih, yakin. Nah, sekarang ngomongin soal Oscar ya, yang besok tanggal 8 Februari keluar nominasinya. Setelah gue kesampaian nonton film ini ya, pertama gue harap film ini jelas harus menang Best International Feature Film gitu. Dibandingin sama The Worst Person in the World, mungkin A Hero, The Hand of God, dan mungkin bahkan sama Titan ya, walaupun Titan gak masuk nominasi. Tapi gue ngerasa ini tuh deserve ya, lebih deserve gitu, karena gue ngerasa Drive Makan ini lebih nyaman gitu ditontonnya, jatuhnya gitu. Kedua, gue harapnya film ini juga masuk di nominasi Best Adapted Screenplay ya, karena ya masa enggak sih, serapi ini loh dibikinnya, 3 jam aja nggak kerasa sama sekali, padahal nggak ada tensi yang bener-bener meledak-ledak gitu. Nah, ketiga, moga aja nih ya para juri ampas nih itu mempertimbangkan film ini masuk jajaran Best Picture gitu. Karena Minari aja tahun kemarin bisa masuk gitu ya. Mungkin ya ini Minari masuk karena ada unsur Amerika yang diangkat ya, American Dream gitu kan, tinggal di Amerika. Sedangkan Drive Makan ini nggak ada unsur Amerikanya sama sekali, jadi mungkin nggak bisa diangkat gitu di Best Picture-nya. Tapi nyatanya Parasite itu masuk jajaran Best Picture ya tahun 2019 lalu dan bisa menang gitu. Padahal itu benar-benar Korea ya. Dan istilahnya kayaknya nggak ada unsur Amerika yang benar-benar menonjol di situ. Jadi nggak mungkin enggak sih Best Picture untuk Drive Maker ya harus bisa lah untuk masuk ya. Nah, kesimpulannya ini, Drive Maker adalah drama yang indah banget dan anggun banget pokoknya, yang mengeksplorasi sisi kemanusiaan soal rasa bersalah, kesepian, harapan, dan hubungan antar manusia itu sendiri. Mungkin film ini bakal nggak cocok ya untuk semua orang karena materinya yang kelihatannya berat gitu kan, tapi sebenarnya santai gitu. Tapi menurut gue jika ada waktu untuk nonton film ini, ya luangkan lah ya, karena ini emang apresiasi banget. Ini film memang sebagus itu dan gue rekomendasiin untuk kalian tonton lah. Dan untuk nilainya, kita lihat. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye!